Nah, ini dia nih yang lagi rame. Ya, kita bahas nggak nih sayang? Ya. Kita bahas. Namun sebelumnya, halo sahabat Ferauli, selamat datang di podcast Obrolan Mesra Ferauli. Dan saya nggak sendirian, saya bersama Mas Suami, Halo, Pak Henry Gunawan. Tuh yang obrolannya tuh yang lagi bahas banyak banget kan. Ya, orang-orang yang berkedok frugal living gitu, ingin hidupnya kayak sederhana, tapi sebetulnya kayak nyiksa pasangan loh yang sebetulnya yang. Memang bingung ya kalau ada beberapa contoh cerita dia hidupnya sederhana banget, istrinya apa namanya ya pas-pasan, dikit-dikit minta tambahan, padahal suaminya sebenarnya cukup, punya penghasilan cukup, bisa support dengan baik. Agak bingung sih memang. Han, sebenarnya dulu aku juga pertama kali kita kenal, aku deg-degan loh yang sebenarnya sama kamu itu. Oh iya. Waktu kita masih temenan ya, belum deket, belum pacaran ya yang ya. Jadi kadang-kadang kan kita zaman dulu kita masih di kuliah di UI kan, UI Depok. Kamu di teknik, aku di psikologi, sahabat Ferauli. Tahu nggak? Kadang-kadang kan sebagai teman-teman kos-kosan, kita satu kos kebetulan. Ini Pak Suami kadang-kadang sarapannya tuh barengan sama saya kadang-kadang. Padahal disengaja dengar suara pintunya dia gini. Gitu kan. Bum, suara di pintu sana tuh gitu kan. Saya ikut keluar. Oh bener dia mau pergi sarapan. Saya ikutan gini-gini. Sarapan bareng. Kadang-kadang nyesek kalau lihatnya. Saya pikir dulu beliau ini ya dari keluarga yang kurang mampu banget. Jujur, maaf nih ya. Udah pakaiannya dekil, lusuh, mohon maaf ya. Pakai sendal gitu. Dulu pakai ke kampus pakai apa? Sepatu apa sendal ya? Udah sepatu. Udah sepatu, tapi kan pakai lusuh Sehari-hari sendal. Pokoknya lusuh, udah gitu kalau sarapan kita makan nih. Beliau, kalau saya makannya komplit, masih dengan berbagai macam lauk menu gitu ya. Maklum, ya kan kalau perempuan kan dapat duitnya lebih kali dari orang tua. Nah kalau ini enggak, nasi putih pakai ikan goreng aja satu. Minumnya air putih. Saya pikir gini, ya Allah kasihan banget nih orang, apa saya traktir aja ini makan ya gitu. Ternyata bukan nggak punya duit, dia pelit. Oh pelit nggak, ngerasa nggak kalau kamu pelit? Enggak lah, pelit. Ingat waktu kita nikah, nggak sih waktu pacaran memang nggak pelit sih yang. Kamu agak royal, kalau pacaran kamu dibayarin aku sampai gini. Dia cukup nggak duit kasihan kalau kurang. Maklum sama-sama anak kuliahan. Tapi waktu pertama kali nikah, ingat nggak waktu kita nikah? Kan kita kebetulan beli rumahnya sebelum kita nikah kan waktu itu. Nah, pas nikah pindah ke rumah dong, rumahnya baru nih sahabat Ferauli. Tiba-tiba barang kamu mana sayang? Nih kamar kita kebetulan agak luas kebetulan. Jadi ada lemari-lemari banyak kan ya. Barang saya udah penuh tuh di semua lemari-lemari itu. Tinggal tersisa satu lemari. Barang kamu mana sayang? Oh, sampai sekarang masih sama. Barang petakan ini udah itu kita cuma dapat 10% aja. Jangan gitu dong. Malu buka-buka. Tapi maksudnya gini, barang kamu mana sayang? Dia bawa dong satu tas aja gitu. Pas dilihat, iya bajunya mana? Ini baju kamu gitu. Ternyata itu baju-baju, ini baju dari zaman kapan? Zaman SMA, zaman kuliah. Itu kita udah tahun 2009 loh. Zaman SMA tuh kan zaman tahun 90-an awal kali ya. Masih ada. Kamu nggak pernah beli baju sayang? Nggak pernah beli sepatu? Dia nggak pernah beli baju, nggak pernah beli sepatu. Uangnya ada. Padahal itu pelit bukan? Mungkin ya. Yang apa yang bikin kamu ngerasa rasanya nih kita terus ya pintar, jangan marah di sini. Jangan tiba-tiba pengen tidur di luar. Kita tidur di luar. Nah waktu itu apa ya membuat kamu ngerasa bahwa uang itu penting, harus ditahan, nggak dibeli-beliin kayak baju sepatu. Kamu nggak pernah beli baju sepatu kan dalam 10 tahun gitu kira-kira. Baju sepatunya Pak Suami kebetulan itu dari saya hadiah ya. Kalau nggak saya beliin gitu sebetulnya. What happened ya? Memang dari awal, mungkin sejak kecil, nggak ada sih kalau kita mau belanja sesuatu yang di luar yang kita butuhkan itu, apalagi saya kan dari daerah ya, aku kan dari daerah, dari Belitung. Sama, dari daerah. Ya, jadi kalau di Belitung itu mungkin mau gaya pun percuma karena ya mau nampang sama siapa. Nggak perlu fancy gitu ya. Nggak perlu fancy. Lalu di sana kan ke pantai kan. Ke pantai mau pakai lebih bagus, nggak percuma juga, kotor juga segala macem. Jadi
karena mungkin terbiasa seperti itu. Kebiasaan ya. Jadi bukan itu. karena pelit, tapi kebiasaannya memang hidupnya frugal. Nah itu baru frugal, itu benar tuh frugal tuh sayang. Frugal itu maksudnya bahwa ya secara finansial kita cuma pakai untuk hal-hal yang efisien. Ngeluarinnya tuh mindful gitu, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kehidupan masyarakat di sana. Ya disesuaikan gitu kan dengan prinsip hari-hari gitu. Jadi nggak mau berlebih-lebihan gitu kan ya. Nah, tapi gitu ya, kalau kita lihat ada orang yang nggak cuma frugal atau pelit tadi gitu ya, karena aku pikir kamu pelit. Karena kalau secara psikologis, pelit itu tahu nggak, sahabat Vera Uli, pelit itu biasanya karena waktu kecilnya, jadi ada pengalaman masa kecil lagi nih, adalah anak-anak yang dulunya ya kurang pemenuhan kebutuhan emosional. Jadi kebayang ya kalau dia di umur 2 tahun, 3 tahun sering ditinggal ibunya, sering tinggal papanya karena bekerja misalnya. Jadi sehari-hari dia sendirian, main sendirian, ya papa pergi, mama pergi gitu. Akunya sendiri, dia main sendiri. Biasanya mereka akhirnya menjadikan pemenuhan kebutuhan emosionalnya didapat dari benda-benda. Salah satunya itu ya. Dari benda. Ya misalnya ya dari punya boneka tertentu itu yang dia hold, ya atau dia punya mainan tertentu itu yang dia susunin banyak-banyak, atau dia suka dengan makan, jadi makannya jadinya berlebih karena pemenuhan kebutuhan emosional diperoleh dari hal-hal lain gitu. Jadi ketika dia mesti ngasih ke orang nih, ada fear, ada rasa takut bahwa nanti dia akan kurang secara emosional, dan itu terbawa kalau udah gede. Nah makanya tadinya aku pikir kayak gitu loh sayang. Wah ini pelit jangan-jangan. Oh ternyata enggak, frugal ya. Dan sampai sekarang frugal, handal banget. Handal banget, makanya dalam keuangan coba-coba kita bikin games ya. Sahabat Vera Uli, setuju nggak kalau mama kasih games? Perasaan kita bahas tentang suami pelit, kenapa jadi ke aku terus ya? Soalnya itu tertekan itu ya sayang. Ya kan ingat nggak, kamu dulu suka shock kalau aku beli baju gini. Sekian juta dia shock, itu baju buat apa? Tenang yang ini kalau buat talk show ini bisa berapa kali talk show, itu jadi gratis nih baju. Dia bilang gitu. Kalau milih mobil misalnya, ngapain beli gede-gede? Dia bilang beli aja yang kecil-kecil mobilnya. Aku gini, ini kecil-kecil gitu kan. Awal-awal dulu stres loh. Ini jangan gitu dong. Kok ini banget. Stres apanya cinta? Heboh banget. Stres apanya? Iya, heboh banget. Tapi kan masih dalam kadar kita mampu kalau beli mobil yang ginian gitu misalnya. Nah kita uji aja yuk, sahabat Vera Uli, setuju nggak? Kita kan punya games, nah dibantu nih sama tim. Ya obrolan mesra Vera Uli. Lihat ya. Oke, ada pertanyaannya. Deg-degan, soalnya pas suami nggak tahu juga pertanyaannya apa-apa. Ini sayang, ini ada jawabannya, bisa aku, bisa dia. Jadi kalau ngerasa ini orangnya kayaknya dia nih jawabannya, dia ya. Mudah-mudahan kita cocok ya. Ini jangan cocok nih, jangan-jangan. Siap ya. Siapa yang megang keuangan keluarga? 1, 2, 3. Memang dia. Soalnya kalau bukan Pak Sony yang tegas, sahabat Vera Uli, ya itu bisa-bisa listriknya bisa padam di rumah karena nggak ada yang bayar. Kemudian kartu kreditnya bisa terputus apa gimana? Bukan ya? Kalau kartu kredit apa sih? Ya, habis limit. Ya pokoknya habis limit karena nggak ada yang bayarin. Saya lupa. Terus kadang-kadang kalau punya kayak deposito atau apa lupa, nyimpen di situ, lupaan. Jadi jangan saya, harus dia. Karena kalau saya ngatur keuangan keluarga, yang megang duitnya, ya beli tirai, saya bilang gini, ingat kan beli tirai pertama kali di rumah waktu kita belum nikah udah nyari tirai dong. Saya lihat tirainya gini, berapa harga tirainya? Oh 207, nggak ada yang lebih bagus daripada ini gitu. Ternyata itu harga per meter lari. Jadi kalau cuma jendela cuma segini nih, dari sini ke sini aja nih, itu bisa sekian belas juta. Tapi kan thanksin ya kalau mau batalin ya, karena udah gini nih. Jadi di kamar kita kalau ada tirai bagus, itu tirai yang Mas Ufrit sekian. Karena yang dihitung, ini 1 meter gampang lah, panjang, kan? Cuma 3 meter aja, ya, gampang dong. Dia sampai marah-marah gini. Enggak 3 meter, ada pelapisnya segala macam. Jadi banyak. Dan yang berantem sini yang malu ya. Yang kedua. Yuk, yang kedua. Siapa yang paling boros? 1, 2, 3. Ya, kalau boros mah jelas tuh. Kenapa?
Dia tetap aja dan istri yang beli baju ini kalau lagi beli yang lain-lain. Iya. Ya, karena memang tipenya apa ya, happy living. Artinya kalau mau belanja ya belanja aja. Pas udah lihat angkanya, wah kaget. itu tarso. Gitu dong. Ya, lagi aku nggak boros-boros amat sejak kita nikah ya Allah ya. Boros-boros udah jauh ya Allah ya. Udah hebat banget. Iya. Siapa yang punya pengeluaran tak terduga paling besar? Kayaknya ini dia nih, Ya. Dia. Dia ini kan keluarga besar ya, mereka keluarga besar ya. Kalau di pribumi, local people, orang Batak atau orang apa, kita kalau kasih ampau banyak nggak? Kecil-kecil. Sejak kenal sama dia, kalau kasih ampau ribu-ribu dolar. Aduh. Apa sih? Tapi kan nggak enak, karena orang ngasih kita juga dulu waktu kita nikah. Ya, yang tadi kita hampir bangkrut waktu nikah, maklum nikahnya kan biaya sendiri. Kita nikah biaya sendiri loh, sahabat Vera Uli. Betul. Nikah di Mulia sederhana, tapi nggak ada yang bilang, oh itu masa sederhana di Mulia, enggak, beneran sederhana, nggak rame-ramein orang, biaya sendiri, ya. Kita kalau pokoknya nggak dapat angpau hari pertama kita nikah kosong ya rekening ya. Udah kecut itu. Udah kecut. Iya, honeymoonnya hampir nggak jadi tuh, baru bayar DP doang tuh. Tiba-tiba gendut lagi dong rekeningnya. Makasih ya saudara-saudara semua atas apa yang dulu pernah dikirimkan. Tapi dampaknya tiap ada undangan perkawinan, kalau bisa yang kita kirim bunga aja, boleh nggak yang kirim bunga aja ya? Tak terduga soalnya mesti kasih sekian puluh gitu. Oh my god. Udah, terima kasih. Ya. Ngerasa sendiri kan? Sebenarnya karena itu ya, untuk kadang-kadang memang kalau belanja ya namanya rumah tangga kan. Kan dulu kalau hidup sendiri kan nggak mikirin macem-macem. Sekarang mikirinnya banyak. Jadi ada kebutuhan keluarga lah, suami, istri, anak. Jadi ya memang kagetan. Jadi soalnya bayar Pak suami sih sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa akses online beli juga tuh. Beruntung lah ya istrinya gaptek, nggak bisa belanja online karena memang nggak bisa gitu. Kalau bisa kamu ngeri loh. Tiba-tiba tadi gitu, tiba-tiba paket gitu. Siapa yang paling sering kasih kado atau belanjain barang untuk pasangan? Sebentar. Nyari ini nih, nyari tulisannya. Salah. Gimana nih komentarnya? Gimana ya? Memang apaan? Kayaknya aku nggak ngertiin kasih hadiah kayaknya. Enggak, dikasih apa-apa juga nggak dipakai. Iya. Ingat aku beliin belt yang mahal, dipakai nggak beltnya? Enggak. Tersimpan di dalam lemari di bagian paling belakang, saudara-saudara. Iya. Dibeliin dompet sampai berapa biji? Iya. Dulu waktu zaman kita masih pacaran, dibeliin dompet waktu aku lagi jalan-jalan keluar sama papi mami. Iya. Kasih dia dompet deh, spesial nih, dompet kulit beneran wanginya, gitu. Gak pernah dipakai. Dompetnya udah butut aja masih dipakai terus. Masih enak. Beli lagi dompet lagi nih pas kita ke Europe ya waktu itu ya. Iya. Nggak dipakai juga. Nah itu udah rusak duluan, belum dipakai udah rusak. Jadi sebenarnya gue siapa? Maksudnya kalau aku kirim kado sayang, Yes. artinya itu kode. Yes. Kirim kado buat Oh istri. kirim kali, oh iya. Gitu, Kirim balik. oke. Siap. Nah, seru nggak? Seru. Ya, kalau seru coba bikin kayak gini di rumah, mudah-mudahan nggak jadi berantem ya setelah ini ya. Karena tadi ya kita ngobrolin tentang suami bisa aja pelit. tulisannya dua-duanya aku, dua-duanya aku. Enggak saya. Dua-duanya dia, boleh kok. Gitu ya, boleh kayak gitu. Nah, yang tadi kan kita bicara tentang frugal living dan pelit-pelitan aja. Yang sebenarnya kadang-kadang frugal sebetulnya ya. Namun ya pernah dengar nggak ada orang yang sebetulnya menggunakan keuangan atau aspek finansial tadi jadi alat buat ngontrol dan menunjukkan power ke pasangannya? Ada loh yang Ya memang waktu punya temen seperti itu juga. Artinya ketika dia menikah, pertama sih mungkin hubungan pacaran baik-baik, tapi setelah menikah kok mau ngasih uang ke istrinya susah banget. Sampai aku juga kadang-kadang kalau dia cerita aku juga protes. Kok kenapa begitu, kan istri sendiri segala macam, ya alasannya macam-macam, takut istrinya boros segala macam. Saya bilang gimana mau boros, dikasih aja enggak. Nah, seperti itu. Itu memang agak unik ya. Ya, dan kalau udah level kayak gitu sebetulnya bukan pelit lagi loh sebetulnya. Itu udah abuse
financial abuse atau kekerasan finansial dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan itu ada. Dan di Indonesia banyak loh, sahabat Vera Uli. Coba kita cek ya. Nanti saya akan share nih setelah ini, lihat ini ciri-cirinya berikut sambil saya bacakan. Ya, ciri yang pertama, istrinya dibatasi sayang akses ke keuangan, jadi istrinya nggak tahu suaminya punya rekening di mana-mana aja. Betul. Ya, istrinya nggak bisa kalau misalnya nih kehabisan uang untuk biaya dapur misalnya, nggak bisa nih ngambil uang via ATM karena nggak dikasih sama pasangannya, nggak punya bisa terpaksa lebih. Minta ya. Iya, bahkan akhirnya pernah ada klien kebetulan kayak gini, ya sampai saya sebutkan nanti kalau suaminya kenapa-napa, kalau nanti bapak sakit atau bapak mendadak meninggal, bagaimana nanti istrinya akan melanjutkan hidup karena nggak tahu bapaknya punya rekening di mana aja. Ya bisa diakses via apa aja. Itu yang pertama tuh yang cirinya. Nanti mudah-mudahan sahabat Vera Uli bisa mencermati ciri ini. Kemudian ciri yang kedua, nggak cuma dibatasi aksesnya tadi, tapi ya istrinya yang tadinya aktif bekerja dibatasin supaya nggak boleh kerja. Bentar dulu. Di beberapa keluarga ada budaya dan nilai-nilai keagamaan yang memang menganjurkan istri sebaiknya di rumah. Yang bekerja adalah Pak suami. Meski sebetulnya istri-istri boleh bekerja kok sebetulnya atas izin suaminya. Namun ada pasangan yang sengaja loh sayang bikin istrinya supaya nggak bekerja, sehingga istrinya punya ketergantungan sama suaminya tentang pendapatan dan suaminya kadang-kadang agak zolim gitu sayang. Jadi kalau dia tahu kebutuhan istrinya, misalnya kebutuhan keluarga mereka nih, bukan istrinya loh ya, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, rumah tangga ya, itu misalnya 10 kebutuhannya misalnya, dia kasih cuma 2, sehingga nanti istrinya diharapkan buat minta terus sama suami. Dan ini salah satu ciri yang betul-betul bikin istri-istri menjadi nggak berdaya, ya merasa tergantung seutuhnya, bahkan akhirnya rentan untuk jadi korban kekerasan dalam rumah karena tangga. Udah kalau seperti itu hubungan sudah nggak seimbang. Kalau kayak gitu saran papa apa ya buat sahabat Vera Uli? Ya sebenarnya seperti ini tuh harus dimaklumi, dalam arti mengerti lah kalau istri tidak bekerja kan bukan berarti dia tidak ada tidak ada kontrol, ya kan? Kalau dia nggak cukup, bagaimana rumah tangganya mau baik? Bagaimana anak-anaknya mau tumbuh dengan benar, ya kan? Bagaimana mau bikin happy family gitu ya, istrinya stres, tertekan. Jadi cukupin dulu lah ya, keluarga harus dicukupin dulu. Kalau cerita mau khawatir terjadi pemborosan atas istri, itu kan bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan sebetulnya ya. Ya jadi benar catatan dari saya. Suami mau pelit, mau frugal, ya itu sebetulnya adalah cara-cara yang bisa kita bicarakan. Tapi kalau sampai ke level kekerasan dalam rumah tangga, ini sebetulnya sudah red flag. Ya ada baiknya Anda diskusi juga dengan keluarga terdekat. Support sistemnya juga butuh diajak bicara bahwa ini oke nggak untuk tetap dilanjutkan. Ya, kalau pasangan mampu berubah, berkenan untuk mengubah, karena biasanya ada trauma-trauma nih sayang dari pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya yang bikin suami-suami tadi melakukan kekerasan secara finansial pada pasangannya. Bahkan kadang-kala ada loh yang udah pelit ke dalam, pelit ke keluarga, pelit ke istri, tapi royal banget di luar gitu. Nah itu enggak benar. Pahit banget. Ya, nah kalau udah kayak gini, ya please jangan ragu-ragu untuk juga konsul ke psychologist terdekat, ya karena ini penting untuk dibenahi. Karena kalau tidak, wassalam, one day ya Anda akan betul-betul sangat jadi korban kekerasan. Karena kekerasan seperti ini kadang-kadang nggak disadari keberadaannya. Betul. Kasihan sih itu. Harusnya keluarganya happy karena sikap yang tidak tepat seperti itu sehingga keluarganya jadi chaos ya. Oke. Ya, ini jadi renungan kita bareng-bareng. Ya, kalau kita bicara tentang pasangan mau pelit, frugal gitu ya, tentu variasinya akan banyak. Namun seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada red flag yang butuh kita cermati. Jangan sampai levelnya ke level kekerasan secara finansial. Ya, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup nih sayang podcast kita kali ini, ada nggak masukan buat para pak suami di luar sana? Jadi masukan dari saya untuk semua pemirsa bahwa kita sebagai suami harus
mengutamakan keluarga inti kita. Anak-anak kita tercukupi sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Saya juga paham bahwa ada masalah tentang bagaimana pendapatan ya, tapi semuanya itu kan selalu bergantung pada bagaimana niat kita. Selama niat kita ini memang untuk mencukupi keluarga, insya Allah itu akan dikabulkan dan dimudahkan. Bapak-bapak lah sebetulnya yang bertanggung jawabnya ya, penanggung jawab di sebuah keluarga dan pernikahan. Ya akan kelak ditanyakan loh di hari akhir. Ya bahkan para netizen sering banget nih ngungkapin Pak bahwa kalau pelit-pelit sama keluarga dan anak istri gitu ya, malah rezeki suami rezekinya jadi sulit. Makin sulit. Betul. Berasakan sayang? Makin kamu royal sama aku, makin sering kasih hadiah, ajak jalan-jalan kemana-mana, makin lancar dan lapang kan, betul? Ada pesan, ada pesan terselubung ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita tunggu masukan tentang obrolan mendatang. Bye-bye. Minum boleh kali ya? Iya, tadi udah minum. Oke. Ya. Cheers. Tapi closingan terakhir gua banget tuh Mas tadi Mas. Iya, itu